Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Saat ini, energi iblis Kang Wu nampak sangat meluap-luap. Ya, itulah perbedaan. Status energi iblisnya dari 129 ke 130. Walaupun hanya bertambah 1 poin, tapi perbedaannya sangat signifikan. Dirinya jauh lebih kuat dibandingkan dengan sebelumnya. Lilith bahkan nampak terkejut. Ia berkata, "Tuanku," dan dengan serius Kang Wu pun berkata, "Pertama, kembali ke tubuh manusiamu." Lilith ingin menolak, lalu Kang Wu kembali menegaskan, "Jangan sampai aku mengatakannya 2 kali." Dan pada akhirnya Lilith pun terpaksa kembali ke tubuh Kurosaki Yuri. Dan kala itu Kang Wu mulai mengecek apa saja yang berubah pada informasi statusnya. Melalui jendela informasi, Kang Wu mendapatkan sesuatu yang sangat mengejutkan. Ya, karena di sana tertulis jelas bahwa pada kebangkitan ke-8, Kang Wu bisa menggunakan jiwa Arkduk dan bahkan bisa menggunakan otoritasnya. Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa Kang Wu lakukan di neraka. Jiwa Arkduk yang pernah Kang Wu serap, semuanya berada di dalam abis, bagian terdalam dari 10.000 inti iblis. Ini adalah sesuatu yang sangat menguntungkan dan pastinya Kang Wu bisa jauh lebih kuat dibandingkan saat ia menguasai neraka dahulu. Itu berarti juga saat ini Kang Wu bisa menyerap para Arkduk menggunakan Reaper of Soul untuk meningkatkan status energi iblisnya. Tapi permasalahannya, apakah seluruh Arkduk benar-benar telah terlahir kembali? Dari informasi yang ia dapatkan, Balzac mengatakan jika di benua Elnor bisa dipastikan bahwa Lucifer telah kembali. Tapi bagaimana dengan Arkduk lainnya? Untuk menambah energi iblisnya dan menyerap Arkduk, ia harus membuktikan apakah benar-benar seluruh Arkduk telah terlahir kembali. Karena belum ada informasi yang jelas, ia hanya berharap kepada Lucifer. Tapi permasalahan lainnya, apakah Kang Wu bisa melawan Lucifer 1 lawan 1? Tentu saja kemungkinannya kecil. Lucifer adalah Arkduk terkuat ketiga setelah Baal dan juga Satan. Artinya tidak akan mudah untuk bisa mengalahkannya. Tapi berbeda cerita jika ia meminta bantuan dari Balzac dan juga Lilith. Permasalahan lainnya, apakah Kang Wu bisa membawa Lucifer ke bumi? Ya, sebelumnya Kang Wu telah menanamkan benih-benih pertikaian antara anggota kultus iblis dengan pasukan Lucifer. Ia berharap semuanya berhasil. Jika demikian, Kang Wu hanya menunggu sampai kedua belah pihak berbentrokan dan masuk, tak kala kondisi keduanya berada pada kondisi yang tidak prima. Dengan begitu ia bisa mengalahkan Lucifer atau Satan dengan sangat mudah. Setelahnya ia pun mendengar suara, "Rajaku, aku sudah selesai." Ya, untungnya kini tubuh Lilith sudah kembali kepada tubuh Kurosaki Yuri. Itu membuat Kang Wu tenang. Lalu ia pun bertanya kepada Lilith apa saja yang ia dapatkan saat memasuki kultus iblis. Tapi sayangnya tidak ada hal yang terlalu berguna karena saat menyusup yang Lilith fokuskan hanyalah untuk bisa kembali kepada tubuh iblisnya. Ya, sampai dengan saat itu Lilith masih mengira bahwa Kang Wu sangat menyukai tubuh iblisnya. Itu membuat Kang Wu sedikit menyesal. Seharusnya ia membiarkan Lilith menyelinap ke dalam kultus iblis sedikit lebih lama lagi. Nampaknya membuatnya menjadi mata-mata adalah suatu hal yang menguntungkan. Lalu Kang Wu juga bertanya perihal informasi dirinya yang merupakan Raja Iblis. Nah, di sini Lilith nampak ragu-ragu. Pada akhirnya ia pun menjelaskan bahwa ia telah memberikan sebuah buku
tentang catatan neraka. Itu adalah informasi yang berkaitan pertarungan Raja Iblis melawan Arkduk. Untungnya para pengikut anggota kultus iblis masih sangat mempercayai keberadaan Arkduk yang agung, di mana mereka tidak mungkin dikalahkan. Walaupun faktanya Kang Wu telah mengalahkan seluruh Arkduk. Itulah yang membuat mereka tidak terlalu mempercayai buku yang diberikan oleh Lilith. Walau demikian, Kang Wu juga harus was-was. Karena jika pada akhirnya mereka membaca buku pemberian Lilith tersebut, maka tidak perlu waktu yang lama sebelum identitas Kang Wu terungkap. Nah, di sini Lilith berpikir bahwa adalah hal yang tepat untuk menyebarkan identitas asli dari Raja Iblis. Tapi tentu saja itu berbeda dengan seluruh apa yang direncanakan oleh Kang Wu. Oleh sebab itulah Kang Wu mulai menjelaskan situasinya dan bagaimana posisinya dengan kultus iblis. Setelah mendapatkan seluruh informasi, wajah Lilith pun memucat. Tentu saja ia merasa sangat bersalah dan menyesal karena tidak tahu rencana Kang Wu di bumi. Ya, walaupun Lilith tidak sengaja melakukan hal tersebut, tapi dari sudut pandang Kang Wu, apa yang dilakukan sudah sangat menyebalkan dan melewati batas. Apalagi ia sudah susah payah menyembunyikan jati dirinya. Jadi mau tidak mau Kang Wu harus memberikan Lilith hukuman. Dan untungnya Lilith dengan senang hati menerima hukuman apapun. Tapi Lilith malah menawarkan tubuhnya sebagai hukuman dan ingin kembali ke bentuk tubuh iblisnya yang lagi-lagi dianggap Kang Wu sangat menyukainya. Tentu saja itu malah membuat Kang Wu jengkel dan berkata, "Berhenti. Aku tidak ingin kau membahas dan melakukan hal itu." Lalu ngomong-ngomong, bagaimana dengan Kurosaki Yuri? Nah, karena kesadarannya sudah diambil alih oleh Lilith, maka kesadaran Kurosaki Yuri tertidur. Tapi Lilith masih bisa membuat kesadaran Kurosaki Yuri terbangun. Intinya, mereka bisa berbagi kesadaran, walaupun yang dominan adalah kesadaran Lilith. Ya, Kang Wu pun merasa kasihan kepada Kurosaki Yuri karena ia mendapatkan kerugian yang besar karena ulah kultus iblis. Kang Wu juga bertanya bagaimana dengan kekuatan Kurosaki Yuri. Sayangnya Lilith tidak mengetahui apapun, yang artinya kekuatan tersebut hanya bisa digunakan oleh kesadaran Kurosaki Yuri. Ya, kekuatan miliknya adalah kekuatan yang sangat menakjubkan. Ia bisa meminjam kekuatan dari dewa mitologi, yang mana kekuatan tersebut juga digunakan oleh kultus iblis untuk memanggil Lilith. Artinya ada kemungkinan dengan kemampuan Kurosaki Yuri ia bisa memanggil Arkduk. Tentu saja itu akan sangat menguntungkan Kang Wu karena ia tidak usah repot-repot lagi mencari di mana keberadaan para Arkduk saat ini dan apakah mereka benar-benar terlahir kembali. Tapi yang lebih penting saat ini adalah perihal buku neraka yang disebarkan oleh Lilith. Kang Wu bertanya, di manakah lokasi penyebaran buku tersebut? Dan Lilith pun menjawab bahwa buku tersebut sudah disebar di cabang kultus iblis yang berada di Timur Tengah. Tentunya Kang Wu terkejut. Itu adalah informasi baru yang bahkan tidak bisa didapatkan oleh anggota Guardian. Sampai dengan saat ini mereka belum mengetahui di manakah markas kultus iblis lainnya. Tapi Lilith bisa mendapatkan informasi berharga tersebut dengan sangat mudah. Kang Wu pun terlihat sangat bersemangat dan berkata, "Jika begitu, haruskah kita pergi ke sana?" Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Player Who Returned After 10,000 Years. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.